Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup sederhana yang penting diketahui. Kebutuhan manusia di dunia ini berbeda-beda, namun terkadang manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi tidak sederhana. Pada dasarnya, hidup sederhana adalah kebiasaan seorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Banyak orang masih menganggap bahwa seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya kerap disamakan dengan kikir atau pelit. Padahal cara hidup sederhana sendiri bukan cara hidup yang kikir atau pelit seperti yang dituduhkan, melainkan lebih pada mengutamakan kebutuhan utama yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain bergaya sesuai dengan kemampuan, cara hidup sederhana yang perlu kamu terapkan lainnya adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jika ingin mengikuti gaya hidup sederhana atau minimalis, tetapi masih belum tahu harus memulainya dari mana, berikut cara hidup sederhana yang penting untuk diketahui. Yang pertama, buatlah daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Cara hidup sederhana yang pertama, kamu bisa memulainya dengan terlebih dahulu membuat daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Jika kamu tidak pernah memakai sebuah benda lebih dari setahun atau sebulan, hampir pasti kamu membutuhkan tempat lebih untuk menyimpannya. Padahal mungkin kamu memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka buat daftar barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kedua, singkirkan benda-benda yang hampir sama. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep hidup minimalis ini adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang hampir sama. Punya barang yang hampir sama, tak ada orang yang peduli kamu menggantinya karena keduanya terlihat sama. Kamu bisa memilih salah satu dan menyingkirkan yang lainnya. Ketiga, menyederhanakan makanan. Tidak perlu membeli terlalu banyak makanan dari pasar. Beli secukupnya dan makan sebelum makanan itu kadaluarsa. Buanglah makanan yang sudah tidak enak. Ambil dan masak makanan secukupnya. Jangan berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Keempat, menyederhanakan dalam berkemas. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep minimalis selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyederhanakan cara berkemas. Jika sebelumnya lebih senang mengoleksi barang yang minim nilai guna, lebih baik utamakan nilai gunanya. Kemas barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kelima, menyederhanakan pakaian. Selain sederhana dalam berkemas, untuk memulai hidup seperti ini, kamu juga bisa mulai belajar untuk menyederhanakan pakaian. Gaya minimalis tidak pernah ketinggalan zaman. Miliki pakaian-pakaian yang bersifat basic, sehingga bisa lebih mudah dipadukan. Keenam, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Cara hidup sederhana selanjutnya ialah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip penting untuk menjaga hidup kamu agar tetap bahagia. Jika ada benda baru yang kamu beli, maka harus ada pula benda lama yang keluar. Prinsip demikian akan membuat kamu lebih mudah untuk hidup sederhana dan minimalis. Ketujuh, perhitungkan kemampuan keuangan. Untuk bisa menjalani hidup yang lebih hemat, kamu bisa memulainya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Dari situ paling tidak, kamu akan mengerti kemampuanmu dan lebih bijak dalam kehidupan. Selain memahami perhitungan kemampuan keuangan, untuk memulai hidup minimalis dan bahagia, kamu perlu membiasakan diri untuk berhemat dan suka menabung. Sekali lagi, hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat itu penuh perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berhemat dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Cara hidup seperti ini dapat diterapkan dan dijalani dengan konsisten untuk hasil seperti yang bisa kamu harapkan. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan keuangan yang bisa membuat kita menyesal. Penyesalan dalam hidup ini adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Ada banyak hal yang terkadang membuat kita menyalahkan diri sendiri terus-terusan. Salah satunya adalah penyesalan karena masalah finansial atau masalah keuangan. Kalau kamu saat ini sedang menyesali keputusan keuangan yang diambil, itu berarti kamu sedang mengalami kerugian yang lumayan besar. Penyesalan karena masalah keuangan umumnya terjadi karena telah terlanjur membeli sesuatu yang ternyata tidak dibutuhkan, atau malah karena menyesal telah membeli sesuatu tersebut. Bahkan penyesalan tersebut bisa menghantui seumur hidup, sebab memberi efek jangka panjang pada masa depan nanti.
Sebisa mungkin, kamu harus menghindari penyesalan karena masalah keuangan tersebut dengan cara yang bijak tentunya. Berikut beberapa keputusan keuangan yang bisa membuat kamu menyalahkan diri sendiri terus-terusan yang sebaiknya kita hindari. Yang pertama, belum mulai sisihkan uang untuk tabungan pensiun. Mungkin karena merasa masih muda, kamu belum memikirkan masalah pensiun, sebab itu masih cukup lama. Tapi, kamu sebaiknya ubah mindset seperti ini. Karena menyisihkan uang untuk dana pensiun tidak ada salahnya. Semakin dini mengumpulkan dana untuk pensiun, semakin besar uang pensiunmu. Kedua, pakai tabungan pensiun bukan untuk masanya. Setelah rajin menabung untuk dana pensiun, tiba-tiba saja kamu tergoda ingin membeli produk pakaian bagus yang sedang memberikan diskon saat ini. Kemudian kamu berpikir, kapan lagi bisa mendapatkan produk eksklusif yang sedang diskon tersebut. Kamu pun mengambil sebagian uang dari tabungan pensiun dengan alasan, hanya kali ini saja. Sebaiknya kamu hilangkan kebiasaan seperti ini, sebab tabungan yang disisihkan untuk digunakan pada masa depan nanti bukanlah digunakan kapan saja seperti keadaan yang hanya untuk membeli keinginan semata. Ketiga, tanpa bekal yang cukup, ikutan investasi. Bagaimana jadinya? Kalau seorang pilot tidak mengetahui cara untuk terbang, pastinya dia akan kebingungan sendiri dan akan membahayakan penumpangnya. Sama halnya kalau kamu ingin mulai berinvestasi dengan harapan keuntungan, tapi kamu kenyataannya tidak memahami investasi tersebut. Begitu banyak orang terkena tipu daya dari beberapa jenis investasi yang ternyata bodong. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu sebelum memulai investasi agar benar-benar mendapat keuntungan. Keempat, melakukan perhitungan yang keliru dalam membeli properti. Membeli rumah, apalagi dilakukan secara kredit, adalah salah satu keputusan jangka panjang yang akan mempengaruhi keadaan finansialmu saat ini hingga di masa depan nanti. Karena itu, kamu sebaiknya benar-benar melakukan perhitungan yang jeli saat hendak membeli rumah agar terhindar dari kerugian. Terapkan kebiasaan mengatur finansial dengan baik. Beberapa keputusan yang salah sebetulnya terjadi karena sebagian orang tidak mampu mengatur keuangannya sendiri. Jangan jadikan tabungan sebagai uang yang bisa diambil kapan saja. Dan jangan bangga dengan banyaknya utang. Aturlah keuangan dengan maksimal lewat menabung dan menyimpan uang secara tepat. Lunasi utang tepat waktu dan hiduplah dengan sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan di usia 50 tahun. Tanpa kita sadari, hampir setiap harinya usia kita selalu bertambah dan bertambah. Maka tidak jarang, beberapa orang seringkali melakukan hal-hal yang kurang penting, khususnya saat masih muda atau remaja. Bukan berarti kamu tidak akan sadar, tapi kebanyakan orang akan menyadari kesalahan-kesalahan tersebut saat usianya sudah menginjak 50 tahun ke atas. Saat menginjak usia 50 tahun ke atas, kita akan merasakan penyesalan-penyesalan dengan hal-hal yang pernah dilakukan saat muda. Agar kamu tidak menyesal dan bisa berbenah diri dari sekarang, berikut ini beberapa contoh penyesalan dari beberapa orang yang dirasakannya saat memasuki usia 50 tahun. Yang pertama, tidak mempunyai tabungan masa depan. Saat usia menginjak 50 tahun dan kamu masih belum punya tabungan masa depan, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah sebuah rasa penyesalan. Mengapa saat muda kamu tidak menyisihkan uang untuk tabungan masa depan? Meskipun di usia ini, kamu masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap saja, tabungan ini akan banyak membantu dan sangat kamu perlukan. Makanya saat masih muda dan masih produktif dalam bekerja, cobalah untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jangan pernah malas untuk menabung untuk masa depan. Kedua, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Sekarang ini kamu masih sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah demikian? Percayalah, hal ini akan kamu sesali saat usia kamu sudah menginjak usia 50 tahun. Bukan tanpa sebab, karena di usia itulah banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Seperti saat kamu masih muda. Seperti punya tenaga yang sangat kuat dan ingatan yang masih tajam. Makanya selagi kamu masih muda, cobalah untuk memanfaatkan waktu kamu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti bekerja keras, belajar sebanyak mungkin, membantu orang lain dan membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ketiga, tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Percaya atau tidak, saat usia menginjak 50 tahun ke atas, akan banyak sekali hal-hal kurang baik yang kamu rasakan pada tubuh.
seperti mudah lemas, obesitas, hingga mudahnya terkena penyakit. Tentunya hal itu terjadi karena di saat usia muda kamu tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti alkohol, makanan berminyak, hingga makanan terlalu pedas. Tidak hanya itu, cobalah untuk membiasakan hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, dan ingat, jangan sampai kamu menyesal. Keempat, pernah menyerah saat mengejar sebuah impian. Hampir semua anak muda pasti punya sebuah mimpi dan cita-cita, namun tidak semua orang mampu meraih dan mendapatkan cita-cita tersebut. Alasannya adalah karena beberapa orang gampang menyerah dan kurang bekerja keras saat meraih sebuah impian yang sebelumnya diinginkan. Jatuh dan gagal adalah hal yang wajar dalam sebuah perjuangan. Namun jangan sampai kegagalan tersebut membuat kamu menjadi putus asa dalam meraih sebuah mimpi. Karena kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tetapi merupakan awal perjuangan dan pembelajaran untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Kelima, tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion. Apakah sekarang kamu masih belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion? Kalau belum, segeralah mencarinya. Jangan sampai saat usia kamu menginjak 50 tahun, kamu baru menyesalinya dan menyadarinya. Mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion memang bukanlah akhir dari segalanya. Kamu bisa mencoba pekerjaan sampingan yang sesuai dengan passion kamu. Tentunya hal ini akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak akan merasa terbebani saat bekerja sesuai dengan kesukaan. Jadi buatlah dirimu bahagia dan nyaman dengan pekerjaan yang kamu punya. Penyesalan memang akan selalu datang di akhir. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan baik dari sekarang, supaya penyesalan tidak kamu rasakan terlalu banyak saat usia kamu menginjak 50 tahun. Kali ini, kita akan membahas tentang penyebab penghasilan setiap bulan selalu melayang. Awal bulan, seperti sekarang, sering bahagia karena baru menerima gaji. Sayangnya, kondisi ini hanya bisa dirasakan dalam kurun waktu sebentar. 1 minggu kemudian, saldo pun tahu-tahu menjadi menipis. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Tapi apakah kamu pernah merasakan dan bertanya-tanya, apa sih penyebab gaji cepat habis? Padahal gaji, ada yang sudah naik gajinya karena prestasi di kantor. Tapi kenapa rasanya tidak cukup terus? Prita Gozi, financial planner, melalui channelnya Z Finance TV, membagikan sederet alasan kenapa gaji cepat sekali habis. Yang pertama, belanja. Tak bisa dipungkiri, setiap tanggal gajian tiba diiringi dengan keinginan belanja yang luar biasa besarnya. Mendadak kita ingin memencet tombol check out di akun e-commerce yang berisi keinginan terpendam. Padahal kalau tidak disiasati, hal ini bisa membuat penghasilan meluap begitu saja. Mendadak kita merasa jadi orang kaya, atau bahasa kerennya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu sebenarnya momen kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Boleh punya keinginan, tapi dengan memiliki rekening saving account. Saving account adalah rekening terpisah untuk menyimpan dana khusus untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan kata lain, kalau rekening ini sudah habis, kamu tidak boleh menggunakan pos keuangan lain untuk berbelanja. Belanja dengan cerdas dan dapat membedakan kebutuhan dan keinginan akan menyelamatkan keuanganmu. Kedua, cicilan. Adakah kamu yang sampai sekarang masih memiliki tanggungan dalam bentuk cicilan? Terlepas apapun tujuannya, cicilan juga menjadi faktor penyebab gaji rasanya cepat sekali hilang begitu saja. Berbahaya kalau cicilan melebihi sepertiga dari penghasilan. Itu sudah tidak sehat kalau hanya untuk membayar cicilan. Misalnya gaji setiap bulan sekitar 3 juta, terus 1 juta untuk cicilan. Tanpa disadari, kita tidak bisa menerima gaji full karena habis untuk cicilan. Sebaiknya ingat lagi agar alokasi pembayaran cicilan sebaiknya tidak melebihi 30% dari penghasilan. Selesaikan segera cicilan yang ada agar memudahkan kita menganggarkan dana untuk menabung dan berinvestasi sesuai tujuan yang diinginkan. Ketiga, terlalu sering hangout. Berapa kali kamu hangout dalam sebulan? Apakah bisa dihitung jari atau malah keseringan? Kendati menyenangkan, keseringan hangout bisa menjadi kebocoran halus keuangan kalau tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih acara hangout sesuai dengan kapasitas keuangan.
Atau kalau memang hangout ini memang menjadi sebuah kebutuhan sebagai cara untuk kita bekerja lebih produktif, maka kamu bisa mengganti atau memindahkan dana yang semula pos bersenang-senang menjadi pos kebutuhan. Perlu dicatat bahwa pos kebutuhan sebaiknya hanya setengah dari penghasilan. Kalau kamu berminat menerapkan cara ini, artinya harus ada anggaran lain yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan hangout ini. Pastikan hal ini tidak mensabotase dana darurat, bahkan alokasi, tabungan, dan investasimu. Keempat, traveling. Di masa ini, traveling telah bergeser menjadi kebutuhan setiap orang. Bahkan studi menunjukkan di hari kedua liburan, level stres seseorang telah berkurang. Tak heran setiap orang meluangkan waktu khusus untuk liburan dan melepas penat. Tapi pastikan dananya sudah tersedia. Sebaiknya anggarkan traveling dalam pos bersenang-senang. Jadi ada baiknya memang kita membuat rekening khusus yang memang dikumpulkan untuk liburan. Nantinya berapa angka yang tersedia itulah dana yang boleh digunakan untuk traveling. Lebih lanjut, sebaiknya agar kita terhindar berutang demi bisa liburan, jangan tergoda berlibur dengan fasilitas bayar tunda atau cicilan 0% agar liburan tenang dan keuangan aman dapat terwujud. Kelima, hobi. Terakhir yaitu hobi yang ternyata bisa membuat gaji cepat habis. Apalagi kalau kamu yang termasuk tipikal up-to-date perkembangan baru dan selalu tergoda untuk mengganti gadget dengan model terbaru. Sekarang itu, fenomena berkaitan dengan gadget. Setiap saat pasti keluar model terbaru. Akhirnya dengan kekhawatiran ketinggalan zaman atau istilahnya fear of missing out, kita tergoda untuk beli gadget dengan konsep cicilan. Punya hobi itu boleh saja, asalkan pastinya dananya sudah terkumpul dan tidak mengganggu pos keuangan yang lain. Sehingga sekitar 10% ke dalam playing akun atau akun hobi kalau memang kita mempunyai hobi tertentu. Setelah gajian, jangan lupa lakukan hal ini. Bagilah pos gaji, miliki rekening terpisah, buat skala prioritas, kurangi kunjungan ke ATM, buatlah tujuan keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang hidup itu mudah, mengapa kita membuatnya begitu sulit. Ini adalah kutipan motivasi yang menginspirasi dari John Jandai, salah satu orang paling bahagia di Thailand. Dan sebagai disclaimer, ini bukan perkataan saya. Seluruh isi dari pembahasan ini adalah murni dari pemikiran John Jandai, salah satu pegiat hidup minimalis yang sudah bahagia. Dan saya terjemahkan dari bahasa Inggris, acara TED Talks agar lebih banyak orang yang tersadar akan pentingnya hidup yang bahagia daripada membuat hidup yang sulit. Mari kita mulai. Ada satu ungkapan yang selalu ingin saya katakan kepada semua orang dalam hidup saya. Kalimat itu adalah, hidup itu mudah, sangat mudah dan menyenangkan. Meskipun saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Ketika saya di kota, saya merasa seperti hidup itu sangat sulit, sangat rumit. Saya lahir di desa miskin di timur laut, Thailand, dan ketika saya masih kecil, semuanya terasa sangat menyenangkan dan mudah. Tapi saat banyak orang datang ke desa, mereka berkata, "Kamu miskin, kamu harus mengejar sukses dalam hidupmu. Kamu harus pergi ke kota untuk mengejar sukses dalam hidup kamu. Carilah banyak uang." Jadi saya merasa buruk tentang diri saya. Saya merasa miskin. Jadi saya pergi ke kota. Ketika pergi ke kota, itu terasa tidak terlalu menyenangkan. Anda perlu belajar banyak dan bekerja sangat keras dan kemudian Anda bisa sukses. Saya bekerja sangat keras, setidaknya 8 jam per hari. Tapi yang bisa saya makan hanyalah semangkuk mie instan sekali makan, atau beberapa hidangan nasi goreng, atau semacamnya. Dan tempat saya tinggal sangat jelek. Sebuah ruangan kecil, tempat banyak orang tidur. Itu sangat panas. Lalu saya mulai banyak bertanya, ketika saya bekerja keras, mengapa hidup saya begitu keras? Pasti ada yang salah, karena saya menghasilkan banyak hal, tapi saya tidak bisa merasa cukup. Dan saya mencoba belajar di universitas. Sangat sulit untuk belajar di universitas karena terasa sangat membosankan. Dan ketika melihat subjek di universitas, di setiap fakultas, kebanyakan dari mereka memiliki pengetahuan yang merusak. Tidak ada pengetahuan yang produktif,
di universitas untukku. Jika Anda belajar menjadi seorang arsitek atau insinyur, itu berarti Anda merusak lebih banyak. Makin banyak orang ini bekerja, gunung akan lebih hancur. Sumber daya alam akan semakin habis. Jika kita masuk fakultas pertanian atau semacam itu berarti kita belajar cara meracuni tanah, air, dan belajar menghancurkan segalanya. Saya merasa seperti semua yang kita lakukan sangat rumit, sangat sulit. Kita hanya membuat segalanya menjadi sulit. Hidup sangat sulit dan saya merasa kecewa. Saya mulai berpikir tentang mengapa saya harus berada di kota. Saya memikirkan tentang ketika saya masih kecil, tidak ada yang bekerja 8 jam per hari. Semua orang bekerja 2 jam, 2 bulan setahun, menanam padi 1 bulan, dan panen padi sebulan lagi. Selebihnya adalah waktu luang, 10 bulan waktu luang. Karena mereka punya banyak waktu luang, orang punya banyak waktu. Tapi karena mereka punya banyak waktu, mereka punya waktu untuk menyendiri. Dan saat mereka punya waktu untuk menyendiri, mereka punya waktu untuk memahami diri mereka sendiri. Ketika mereka memahami diri mereka sendiri, mereka dapat melihat apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Dan saat saya kembali ke rumah, saya mulai hidup seperti yang saya ingat, seperti saat saya masih kecil. Saya mulai bekerja 2 bulan setahun, lalu mendapat 4 ton beras, dan saya punya keluarga 6 orang. Kami hanya membutuhkan kurang dari setengah ton per tahun. Jadi, beras-beras itu bisa dijual. Lalu saya membuat 2 kolam ikan. Kami punya ikan untuk dimakan sepanjang tahun. Dan saya memulai sebuah taman kecil, kurang dari setengah hektar. Dan saya menghabiskan 15 menit per hari untuk merawat taman itu. Saya memiliki lebih dari 30 jenis sayuran di kebun, jadi 6 orang tidak bisa makan semuanya. Kami memiliki stok untuk dijual di pasar, lalu bisa juga menghasilkan penghasilan. Jadi saya merasa hidup itu mudah. Kenapa saya harus berada di kota selama 7 tahun, bekerja keras dan kemudian tidak cukup makan? Tapi di sini hanya 2 bulan setahun dan 15 menit per hari, saya bisa memberi makan 6 orang. Itu terasa mudah. Dan sebelum saya berpikir bahwa orang bodoh seperti saya yang tidak pernah mendapat nilai bagus di sekolah bisa punya rumah, karena orang yang lebih pintar dariku, yang nomor 1 di kelas setiap tahun, mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi mereka perlu bekerja lebih keras dari 30 tahun untuk memiliki rumah. Tapi saya yang tidak bisa menyelesaikan universitas, bagaimana saya bisa punya rumah? Untuk orang-orang berpendidikan rendah seperti saya, pasti akan merasa putus asa. Tapi kemudian, saya mulai melakukannya, membangun tempat tinggal. Sangat mudah. Saya menghabiskan 2 jam per hari, dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, 2 jam per hari. Dan dalam 3 bulan, saya punya rumah. Dan teman yang paling pintar di kelasku, dia menghabiskan 3 bulan untuk membangun rumahnya juga. Tapi, dia harus membayar utangnya selama 30 tahun. Jadi dibandingkan dia, saya punya 29 tahun, 10 bulan, waktu luang. Jadi saya merasa hidup itu sangat mudah. Saya tidak pernah berpikir saya bisa membangun rumah semudah itu. Dan saya terus membangun rumah setiap tahun. Setidaknya 1 rumah setiap tahun. Sekarang, saya tidak punya uang, tapi saya punya banyak rumah. Masalah saya adalah di rumah mana saya tidur malam ini. Jadi rumah bukan masalah. Siapapun bisa membangun rumah. Jadi mudah saja. Jika Anda tidak mempercayai saya, cobalah. Karena tanah di desa biasanya lebih murah harganya. Kemudian hal berikutnya adalah pakaian. Saya merasa seperti saya miskin, seperti saya tidak tampan. Lalu saya mencoba berpakaian seperti bintang film untuk membuat diri saya terlihat bagus dan terlihat lebih baik. Saya menghabiskan 1 bulan untuk menabung untuk membeli celana jeans. Saat memakainya, saya melihat ke cermin.
Setiap kali melihatnya, saya merasa sama. Celana paling mahal pun tidak bisa mengubah hidup saya. Saya jadi merasa seperti saya sangat gila. Mengapa saya harus membelinya? Lalu saya luangkan 1 bulan untuk memakai celana itu. Dan hal itu tidak mengubah diri saya. Saya mulai memikirkan lebih banyak tentang itu. Mengapa kita perlu mengikuti tren pakaian? Karena saat kita mengikuti tren pakaian, kita tidak akan pernah menyusulnya. Karena kitalah yang mengikutinya. Jadi, jangan diikuti. Tetap seperti biasa. Gunakan apa yang Anda miliki. Jadi setelah itu, sampai sekarang, 20 tahun, saya tidak pernah membeli pakaian apapun. Semua pakaian yang saya miliki adalah sisa dari orang. Ketika orang datang mengunjungi saya, dan saat mereka pergi, membelinya karena saya menyukainya, atau membelinya karena saya membutuhkannya. Jadi jika saya membelinya karena saya menyukainya, itu artinya saya salah. Jadi saya hanya membeli yang saya butuhkan. Saya merasa seperti saya tidak khawatir tentang apa saja. Saya memiliki lebih sedikit rasa takut. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dalam hidup saya. Sebelumnya saya sangat takut, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang saya merasa sangat bebas. Jadi saya tidak perlu meniru siapa saja. Dan hal itu membuatnya mudah. Dari awal sampai sekarang, apa yang saya pelajari adalah 4 kebutuhan dasar. Makanan, rumah, pakaian, dan obat-obatan. Dan hal itu harus murah dan mudah didapatkan untuk semua orang. Itulah peradaban. Tapi jika Anda mempersulit keempat hal ini, dan sangat sulit didapat bagi banyak orang, itu berarti dunia sudah tidak beradab. Kita memiliki banyak orang yang selesai kuliah, memiliki begitu banyak kampus di bumi. Kali ini kita akan membahas tentang decluttering, tips praktis hidup minimalis. Gagasan hidup dengan gaya simpel sedang naik daun di tengah masyarakat. Namun begitu, decluttering atau mengurangi barang yang tidak diperlukan lagi seringkali masih sulit dilakukan. Apalagi dengan gagasan, siapa tahu nanti barang ini diperlukan lagi. Padahal aktivitas decluttering barang di rumah akan membawa manfaat yang sangat banyak. Bukan hanya berpengaruh pada ruang rumah, namun juga kualitas hidup kamu. Apa saja keuntungan decluttering? Ada banyak keuntungan dari memiliki sedikit barang. Awalnya memang terasa sulit dilakukan. Namun ketika sudah dilakukan, ada banyak dampak positif yang terasa nyata. Seperti yang pertama, lebih sedikit yang dibersihkan. Membersihkan rumah mungkin salah satu aktivitas yang paling melelahkan, apalagi ditambah membersihkan barang yang sudah tidak terpakai. Tentunya hal ini akan membuat aktivitas membersihkan rumah semakin melelahkan. Kedua, lebih mudah mengorganisir. Kamu akan lebih mudah menemukan barang. Tidak akan ada lagi masalah barang hilang di dalam rumah. Tidak hanya itu, kamu juga dapat benar-benar menikmati ruang di dalam rumah tanpa harus memindahkan barang-barang yang mungkin menghalangi ruang. Ketiga, mengurangi stres. Melihat keadaan rumah yang berantakan tentunya akan membuat kita merasa tidak nyaman. Bukankah lebih baik melihat rumah yang rapi dan kita nyaman di dalamnya? Keempat, mengurangi pengeluaran. Decluttering memacu kita untuk berpikir 2 kali ketika ingin membeli sesuatu. Apakah barang ini diperlukan? Pertanyaan tersebut tentunya akan membuat kamu lebih berhemat dan menyimpan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Kelima, lebih banyak energi untuk hal yang kamu sukai. Dengan rumah yang bersih, pengeluaran yang lebih sedikit, hati yang lebih damai tentunya akan membuat kamu lebih berfokus pada hal yang kamu sukai. Pada akhirnya, kamu akan merasa lebih bahagia. Jadi sekarang kita sudah paham manfaat dari decluttering. Lalu bagaimana cara memulainya? Berikut ini tips praktis decluttering yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, mengurangi 1 barang setiap harinya. Mulailah mengurangi 1 barang per hari. Dalam 1 tahun, kamu akan mengurangi 365 barang dari rumah kamu. Kamu juga dapat menambah kuantitas dengan mengurangi 2-3 barang per hari secara perlahan. Kedua, donasi pakaian yang tidak terpakai. Cobalah untuk menggantung pakaian kamu pada gantungan dan pisahkan pakaian setelah kamu pakai.
Setelah beberapa minggu, coba perhatikan pakaian yang masih tersisa pada gantungan yang belum terpakai. Pakaian tersebut dapat kamu donasikan pada yang lebih membutuhkan. Ketiga, membuat checklist decluttering. Decluttering dapat menjadi lebih mudah ketika kamu memiliki gambaran barang-barang apa saja yang sebaiknya tidak perlu disimpan. Barang-barang berikut bisa jadi pertimbangan, seperti majalah atau koran, DVD, baterai bekas, mainan, peralatan masak, plastik bekas, alat make up, dan masih banyak lagi. Keempat, mengambil gambar sebelum dan sesudah. Pada salah satu bagian dalam rumah kamu, misalnya dapur, ambil gambar sebelum dan sesudah kamu decluttering barang pada dapur. Ketika kamu melihat perbandingan ruang dapur yang lebih rapi, tentunya akan membuat kamu lebih semangat decluttering bagian rumah yang lain. Kelima, gunakan metode 4 kotak. Siapkan 4 kotak untuk sampah, donasi, simpan, atau pindahkan. Mulai dari satu ruang di rumah kamu dan masukkan barang-barang pada 4 kotak tersebut. Jangan lewatkan satu barang pun. Meski kelihatannya sepele, metode ini mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu, namun hal ini akan membantu kamu menyadari barang apa saja yang benar-benar ingin kamu simpan. Itulah tadi tips decluttering barang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.